Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini masih membahas mengenai tugas pada mata kuliah Etika Profesi Guru. Di video-video sebelumnya saya membahas mengenai etika secara umum, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai etika pendidikan Islam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berbicara mengenai etika merupakan salah satu aspek penting dalam semua bidang, terutama dalam pendidikan Islam. Keberadaannya selalu dibutuhkan karena mempunyai peranan yang penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Islam. Di era modern seperti ini, pendidikan modern semakin hari semakin meninggalkan posisi etika dalam kehidupan. Hal tersebut diakibatkan karena banyak orang yang berilmu tetapi tidak menerapkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Hanya paham akan ilmu umum aja, sehingga di dalam itu tidak ada panduan yang relevan bagaimana seharusnya ilmu itu diamalkan dan tidak memperdulikan masalah etika dalam kehidupan. Yang harus kita ketahui adalah bahwasannya tujuan dari pendidikan Islam itu ialah untuk membentuk akhlak, budi pekerti yang baik, jiwa yang bersih, dan agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang etika pendidik yang dimulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku baik, kemudian mengajarkan kepada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita sebagai pendidik atau kita sebagai calon pendidik itu harus berperilaku baik, dimulai dari diri kita dulu. Karena kalau misalnya diri kita yang tidak baik, kalau misalnya kita tidak memiliki etika yang baik, itu sangat sulit kita untuk mengajarkan anak murid kita gitu. Gini aja deh, kitanya aja belum bener, gimana kita mau ngajarin anak murid gitu. Jadi sebelum itu kita harus memperbaiki diri kita dulu, kita harus berperilaku baik dulu, baru kemudian kita dapat mengajarkan anak-anak murid kita bagaimana seharusnya beretika yang baik atau berperilaku yang baik, seperti itu. Nah, menurutnya juga, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga, tujuan dari pendidikan pada setiap manusia adalah untuk menjadikan insan purna agar semakin dekat dengan Sang Pencipta dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, dari beberapa uraian tersebut, maka di video saya ini saya akan membahas tentang etika pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama dan tokoh pemikir Islam klasik di Indonesia yang membawa pemikiran tentang kemajuan. Merekalah yang disebut sebagai kaum pembaharu yang telah dinantikan, karena tujuannya tidak hanya menentang pengaruh barat dari segi sosial dan budaya, tetapi juga menghimbau agar mereka kembali pada dasar-dasar pokok Islam melalui pendidikan etika dan karakter. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan banyak tersirat dalam salah satu karyanya, yaitu Kitab Adabul Ta'lim wal Muta'alim. Nah, ini kitabnya, Kitab Adabul Ta'lim Muta'alim. Kitab ini yang saya pelajari di semester 5 pada mata kuliah studi naskah. Kandungan pada kitab ini berisi kajian ilmu tentang pedagogik Islami, yaitu mengkaji tentang etika, strategi, dan gaya pembelajaran menurut nilai-nilai keislaman. Dalam karyanya tersebut terlihat sekali Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam pada masa klasik, juga pemikiran ulama-ulama terkemuka pada masa klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Az-Zarnuji. Sehingga dapat dikatakan inti dari pemikiran pendidikan beliau adalah bagaimana menciptakan ruh manusia yang produktif dan dinamis pada jalan yang benar. Selanjutnya, analisis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang etika pendidikan Islam.
Yang pertama, ada etika bagi seorang pelajar. Seorang pelajar harus memiliki kode etik saat akan belajar, yang mana telah dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa ada 10 etika yang harus dimiliki oleh seorang pelajar atau peserta didik, yaitu: sebelum belajar, pelajar harus membersihkan hati terlebih dahulu. Maksud dari membersihkan hati adalah seorang pelajar harus memiliki hati yang bersih dari segala sesuatu yang membuat hati menjadi kurang baik, seperti suudzon, iri, dengki, marah, dan lain-lain. Semua itu dilakukan agar seorang pelajar dapat mudah menerima pelajaran dengan baik. Kedua, membangun niat yang luhur. Dalam proses mencari ilmu, diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyegerakan diri dan tidak menunda-nunda dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita tidak boleh menunda-nundanya, karena apabila kita terlalu santai dan menyia-nyiakan waktu, kelak akan ada yang namanya sebuah penyesalan. Selanjutnya, rela, sabar, dan menerima keterbatasan atau keprihatinan dalam masa-masa pencarian ilmu, membagi dan memanfaatkan waktu serta tidak menyiakannya, dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Kemudian, bersikap waro atau waspada, dan berhati-hati dalam setiap tindakan, serta menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Nah, itu tadi merupakan etika bagi seorang pelajar. Yang kedua, etika guru terhadap pelajar. Guru harus mengerti tugas dari seorang guru dalam memberi pengajaran yang diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu pengetahuan, menghidupkan syariat Islam, mampu menjelaskan mana yang hak dan batil, menyejahterakan kehidupan manusia, serta memperoleh pahala dan berkah dari ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan belajar mengajar, sering ditemukan murid yang tidak serius dalam belajar, serta tidak memiliki niat yang kurang tulus. Maka, tugas seorang guru bersabar dan tidak pernah lelah untuk memberikan nasihat serta motivasi agar seorang murid menjadi semangat untuk belajar, niatnya lurus hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai para siswa sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, berusaha memenuhi kemaslahatan mereka, serta memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana ia memperlakukan anak-anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, mendidik dan memberikan pelajaran kepada mereka dengan penjelasan yang mudah dipahami, dapat berlaku adil, dan dapat memberikan contoh kepada murid tentang bagaimana cara bergaul yang baik. Meski berstatus seorang guru yang berhak dihormati oleh murid-muridnya, hendaknya ia tetap tawadu atau rendah hati terhadap muridnya. Memperlakukan murid dengan baik seperti bersikap ramah, menjawab salam mereka, memanggilnya dengan nama dan sebutan yang baik, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan etika bagi seorang guru menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari uraian dan analisa etika pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa etika pendidikan Islam adalah sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang, melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan tingkah laku yang baik dan benar dalam kehidupannya yang sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat, karena di sini saya juga masih belajar. Dan buat kalian, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.